Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabi ya nabi al-ulumi wal hikami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, yaitu awal daripada ngaji kitab Ta'limul Muta'alim atau Nadhoman Alala. Mungkin dari sebagian kalian sudah ada yang pernah mengaji kitab Alala, ataupun ada yang sama sekali belum pernah mengaji, mendengarkan saja, mungkin baru kali ini. Maka dari itu kami setarakan semuanya yang sudah pernah ngaji, kita mengulang lagi, mengingatkan kembali dengan niat dan tujuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai umat muslim kewajibannya adalah mencari ilmu, apalagi ilmu din, yakni ilmu agama. Maka dari itu bersama-sama kita niatkan, yaitu niat thalabul ilmi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita mulai ngaji kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita bertawasul pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali-wali, para ulama yang sudah mendahului kita semuanya dan guru-guru kita semuanya. Waliridho ilahi ta'ala wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa libait ajma'in tuma ila hadratin min jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wal tabi'in wa jami'il malaikati kal muqarrabin wa karamin wa ruhanin wal ulama'il amin wal musannifin wa ila hadratin ahli silsilatul qadir dan naqsamil imatil arba'ah ila hadratin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ila hadrat Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Rasid radhiyallahu anhum min usulihim wa furu'ihim wa lisatin wa ila hadratin Al-Imam Syekh Ibrahim bin Ismail rahimallahu ta'ala wa ila hadratin Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Hudari, Syekh Abdul Rahman Hudari, Syekh Ahmad Muhammad Hudari wa ila hadratin sahibul wilayah fi hadhil qaryah man fataha man waqafa wa man bana fi tilkal madrasah ila hadratin ustadzan santri IPS Al Mubarak, beserta orang tuanya, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, kiainya, semuanya. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kitab Alala atau Ta'limul Muta'alim ini kitab yang menerangkan tentang syarat-syaratnya para pencari ilmu supaya bisa berhasil. Nah, ini semuanya diterangkan dalam kitab Alala atau Ta'limul Muta'alim. Maka dari itu kami mohon semuanya diperhatikan dan diikuti dengan seksama, supaya kalian dalam mencari ilmu betul-betul mendapatkan rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ilmu yang diberikan oleh Allah jadi ilmu yang manfaat, muntafa'bih, barokah fidini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang paling pertama, pada pertemuan pertama kali ini kami pesankan supaya semua kegiatan yang ada di IPS Al Mubarak supaya diikuti
sesuai dengan jadwal ataupun dilaksanakan, yang mungkin dari banyak kalian belum terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan dari IBS Al Mubarak tercinta. Akan tetapi saya mengambil sebuah makalah, yaitu kapan kebiasaan itu dilakukan menjadi kebiasaan, maka itu nanti akan menjadi sebuah watak perilaku yang bisa menjadikan seseorang tergantung dengan kebiasaannya, sesuai dengan kebiasaannya. Jadi apa? Itu tergantung kebiasaan. Sebab al-adatu idza gharizat syarat tabiatan, yaitu sesuatu yang dilakukan secara terbiasa, yang tadinya tidak pernah menyapu, tidak pernah tahajud, tidak pernah duha, tidak pernah menghafalkan, tidak pernah mengaji, tidak pernah melakukan hal-hal yang sesuai dijadwalkan di IBS Al Mubarak. Kemudian ini sudah menjadi kebiasaan. Setiap setengah 4, syukur-syukur jam 3, bangun, kemudian mandi, kemudian lakukan sholat tahajud, sholat hajat, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri sendiri kalian, untuk orang tua kalian, untuk bapak ibu guru, untuk para ustadz ustadzah, untuk pak kiai dan seterusnya, mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Terus ini menjadi sebuah kebiasaan, al-adatu, menjadi adat kebiasaan, maka hal-hal yang dibiasakan itulah nanti akan menjadi ghorizat, bahasane cah pondok santri niku tumancep. Maka itu kalian ketika bangun sudah menjadi kebiasaan jam 3 atau setengah 4 kok tidak bangun, rasanya ada sesuatu yang hilang. Karena apa? Sudah tumancep. Tumancep itu apa? Melekat. Berbeda dengan yang memang ada tuh kebiasaannya habis subuh tidur sampai jam 10 baru bangun, terus makan, tidur lagi, bangun jam 2 siang, makan, tidur lagi, terus nanti bangun habis asar, tidur lagi. Yuk, menjadi generasi yang tidur, yang melekat apa? Yuk tidur terus. Kemudian nanti kalau malam melekan, tidak pernah tidur, apa? Mentelengi HP, mentelengi TV. Hanya menjadi kebiasaan. Nah ini, maka dari itu mumpung kita semua, terlebih kalian kelas 7 yang baru ini, baru awal-awal mengikuti kegiatan di IBS Al Mubarak, walaupun cara kalian mengikutinya dari rumah masing-masing, tapi mohon pembelajaran yang ada di rumah ini dilaksanakan dengan betul-betul. Artinya nanti ada pemantauan dari para pengasuh. Kegiatan kalian sehari-hari dimulai dari bangun tidur, diupayakan jam 3 atau setengah 4, sholat tahajud atau mandi dulu, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, deres sampai menunggu sholat subuh, kemudian nanti juga dilanjutkan deres ataupun ngaji secara apa? Secara apa Bapak? Ada yang live stream apa? WA, daring ataupun video call dan seterusnya itu, maka tolong dilaksanakan. Kemudian nanti istirahat sebentar, persiapan mengikuti kegiatan ada di madrasah. Di sela-sela menunggu kegiatan madrasah, tolong digunakan, dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Yang memang mengikuti program tahfidz kelas 7A misalnya, untuk deres untuk murojaah atau mencari hafalan. Paling tidak mencarinya pagi 1 ayat,
nanti sholat duhur 1 ayat lagi, habis asar 1 ayat lagi, kemudian nanti menjelang tidur juga seperti demikian rupa, murojaah ataupun deres hafalan-hafalan yang dicari selama 1 hari tadi. Kemudian esoknya lagi disetorkan secara video call atau mempunyai cara yang lain. Yang penting umur dan waktu kalian itu selalu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya bermanfaat dan menunjang untuk kesuksesan kalian, sukses tidak hanya di dunia tapi hingga di akhirat. Karena apa? Umur diibaratkan seperti es batu. Ketika es batu diambil dari kulkas atau dari tempatnya, mau digunakan atau tidak digunakan, pasti akan habis. Digunakan untuk es sirup, untuk es jus, maka akan mencair. Ketika es batu itu ditaruh di lantai, ditaruh di latar, atau dimanapun tempatnya, juga akan mencair. Artinya apa? Ketika es taruh di tanah, itu kan tidak digunakan, pasti akan mencair. Kalau ditaruh di dalam gelas untuk bikin es sirup, berarti itu digunakan untuk dimanfaatkan. Sama dengan umur. Maka dari itu, mumpung kalian semuanya masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur dengan badan yang sehat, keluarga yang sangat luar biasa, orang tua kalian yang sangat luar biasa itu, tolong dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk langkah awal, yaitu kita bacakan yang pertama. Sebelumnya kita menghormati kepada mu'alif pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail. Qolal mu'alifu al-imam Syekh Ibrahim bin Ismail rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lagunya, terserah lagu kalian mau dilakukan bagaimana yang enak, seperti apa, dan itu tolong dihafalkan karena saya tidak di bidang lagu sak kenane, sak isane. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani. Elingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critaake kumpule kanthi pertelo. Ulangi malih. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bi bayani. Elingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critaake kumpule kanthi pertelo. Jadi bagi para pencari ilmu, si tolib atau orang-orang yang baru melakukan tolabul ilmi, di sini akan diterangkan tentang kuncinya supaya ilmu itu bisa berhasil, manfaat dan barokah. Semuanya ada 6. Harus ke-6-6-nya ini dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan. Dan 6 itu di kesempatan yang akan datang nanti akan diterangkan insya Allah. Dan perlu kami sampaikan dan kita terangkan untuk kalian sebagai para pencari ilmu, yaitu yang paling utama akhlakul karimah yang harus kalian betul-betul pegang dan laksanakan. Sebab al-adabu fauqal ilmi, adab, tata krama, akhlakul karimah, yaitu di atas segala-galanya. Orang pinter, orang pandai, orang cerdas tidak berakhlak, kurang bermanfaat. Demikian juga orang yang berakhlakul karimah tapi ilmunya pas-pasan juga belum dikatakan sempurna. Yang lebih baik yaitu orang yang berilmu, berakhlakul karimah,
Nah, harapan dari kami, kalian semuanya itulah yang nanti yang akan mendapatkan rahmat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya digolongkan menjadi ahli ilmi, ahli akhlakul karimah, ahli sholih sholihah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan awal. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap lindungi keluarga semuanya. Titip salam kepada orang tua kalian. Segala kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.